Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas mengenai filologi di Asia ini. Bangsa India adalah salah satu bangsa di antara bangsa Asia. Pada zaman Raja Iskandar Zulkarnain terjadi kontak langsung dengan bangsa Yunani yang mengadakan perjalanan sampai ke India pada abad ke-3 sebelum Masehi. Pengaruh Yunani itu terbukti di daerah Gandhara dengan ditemukannya patung Buddha yang dipahat seperti patung Apollo. Perpaduan kebudayaan Yunani, Hindu, dan Janina dinamakan dengan kebudayaan Gandhara. Puncaknya itu pada zaman Raja Kanishasana pada tahun 78-100. Sekelompok pendeta Buddha mengadakan perjalanan dakwah ke Cina sejak abad ke-1 dan terjadilah kontak langsung antara bangsa India dengan Cina. Bangsa Cina juga melakukan perjalanan menuju tempat-tempat suci di India. Dalam sejarah India, tercatat 3 orang Cina yang menerjemahkan naskah-naskah India ke dalam bahasa Cina, yaitu Fan Hien, Chen Tixing, dan Ai Xin. Kontak langsung itu ditandai dengan masuknya karya sastra India Pancatantra dalam kesusastraan Persia yang kemudian diubah pada abad ke-3 di India oleh seorang Waisnawa atas perintah Kaisar Anushirwan dari dinasti Sasania. Oleh sekelompok bin Muqaffal, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dikenal dengan judul Kalila Wadimana. Karya sastra India lainnya juga diterjemahkan ke dalam bahasa Persia dalam versi yang dikenal dengan judul Tutiname. Karya sastra India Pancatantra atau disebut Kalila Wadimana berisi tentang cerita-cerita fabel yang di dalamnya banyak mengandung hikmah yang bisa diambil. Oleh karena itu, banyak yang menerjemahkan dari berbagai daerah. Menurut penyair fabel Prancis dari abad ke-17, yaitu kisah ini dikarang oleh seorang Brahmana bernama Bitpai atau Pipai, yang dimana dalam bahasa Sanskerta disebut Widyapati, yang berarti Raja Pengetahuan. Hikayat tersebut mengisahkan seorang Brahmana yang bernama Wisnu Sarma yang mengajari 3 pangeran dungu, putra Prabu Amarasakti, mengenai kebijaksanaan duniawi dan kehidupan, atau disebut juga ilmu politik atau ilmu ketatanegaraan. Pancatantra memiliki arti 5 ajaran. Dalam buku bahasa Sanskerta berjudul Tantrahyayika. Naskah-naskah India yang paling tua adalah kesastraan Weda, merupakan kitab suci agama Hindu yang isinya mengenai kepercayaan kepada para dewa. Pembagian kitab Weda oleh Maharshi biasa disusun pada abad ke-6 sebelum Masehi. 1. Rigveda. Kitab ini berisi 1000 pujian-pujian kepada para dewa dalam bentuk kidung dan masing-masing kidung terbagi dalam beberapa bait. Bagian akhir Rigveda membicarakan perawatan orang mati, pembakaran dan penguburannya. 2. Yajurveda, berisi doa untuk mengantar sajian para dewa. 3. Samaveda, nyanyian suci atau mantra. 4. Antarwaveda, kitab ini berisi mengenai cara memusnahkan atau menawar penyakit baik karena gangguan alam, buatan manusia, atau lain-lain. Setelah Weda disusun, muncullah naskah lain yang berisi kitab suci Brahmana, yaitu 1. Kitab Aranyaka, berisi petunjuk bagi apa yang menjalankan kehidupan dalam hutan-hutan. 2. Kitab Upanishad yang berisi masalah filsafat yang memikirkan rahasia dunia. Selain itu juga terdapat naskah-naskah ini yang memberi sifat wiracerita seperti Mahabharata dan Ramayana. Perkembangan filologi di Asia India. Pada tahun 1498, bangsa Barat Vasco da Gama menemukan jalan laut ke India dan mulai menelaah naskah-naskah India yang berisi berbagai aspek kebudayaan baru. Mula-mula dikenal mereka adanya bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Gujarat, bahasa Bengali pada sebelum abad ke-19. Bahasa Sanskerta mulai diketahui pada awal abad ke-19 dan kitab-kitab Veda ditemukan pada akhir abad ke-19.
Hasil kajian-kajian tersebut dimulai oleh seorang Belanda bernama Abraham Rogel dengan judul Open Door to Hidden Heathendom pada tahun 1651. Pada abad ke-19, bangsa memulai kegiatan filologi di India, diawali dengan hasrat Gubernur Hastings menyusun kitab hukum berdasarkan hukum yang ditulis dalam naskah-naskah lama bangsa India, yang kemudian diterbitkan di London pada tahun 1776. Pada tahun 1784 untuk para orientalis Inggris yang sedang bekerja di India, sebuah wadah kegiatan filologi pertama The Asia Society di Bengal. Di antara mereka yang memajukan tersebut antara lain Sir Charles Wilkins yang menguasai bahasa Sanskerta dan berhasil menerjemahkan Bhagavad Gita berjudul Song of the Adorable One pada tahun 1795, menerjemahkan Histopadesa pada tahun 1787, dan Sir William Jones yang mendirikan The Asia Society di Calcutta tahun 1794, menerjemahkan Sakuntala. Pada abad ke-19, dikenal nama Alexander Hamilton Barr yang berasal dari bangsa Inggris dan Friedrich Schlegel yang berasal dari bangsa Jerman. Keduanya adalah ahli yang memajukan studi naskah-naskah Sanskerta di Eropa. Friedrich menulis buku On the Language and Wisdom of the Indian pada tahun 1883 yang mendirikan lembaga filologi India di Jerman. Pada abad ke-17, kitab Upanishad diterjemahkan ke dalam bahasa Persia dan hasil kerja panitia diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Pada tahun 1801 sampai 1802 oleh seorang orientalis Prancis bernama Auquentin Duveron yang berjudul Open-Neck Head. Sampai pertengahan abad ke-19 telah banyak dilakukan telaah terhadap karya sastra klasik India. Dari segi materi, perkembangan filologi di India telah dipandang lengkap semenjak tahun 1850. Hingga pada awal abad ke-20, daftar tersebut sudah meliputi beribu-ribu naskah. Bahasa di India. 1. Bahasa Hindi. Bahasa Hindi adalah salah satu bahasa utama di India. Bahasa Hindi dituturkan oleh sebagian besar penduduk India. Hampir 41% dari populasi India berbicara menggunakan bahasa Hindi. Selanjutnya yaitu aksara-aksara yang ada di India. Di antaranya ada aksara Brahmi, aksara Dewanagari atau Devanagari, dan aksara Pallava atau aksara Pallava. Yang pertama yaitu aksara Brahmi. Rumpun aksara Brahmi diturunkan dari aksara Brahmi. Aksara Brahmi terbukti sudah ada sejak pada tahun ke-3 sebelum Masehi selama pemerintahan Asoka, yang dikenal penggunanya pada tugu kerajaan Asoka. Yang kedua yaitu aksara Dewanagari atau Devanagari dalam bahasa Sanskerta yang artinya kota dewa. Aksara ini merupakan sebuah macam aksara yang berasal dari India bagian utara. Aksara ini muncul dari aksara Brahmi dan mulai dipergunakan pada zaman ke-11. Yang ketiga yaitu aksara Pallava atau aksara Pallava. Aksara ini merupakan sebuah aksara yang berasal dari India bagian selatan dengan bahasa Sanskerta. Istilah aksara ini awalnya digunakan oleh ahli arkeologi Belanda Nicolaas Johannes Crom. Aksara ini berasal dari dinasti Pallava yang pernah berkuasa di selatan India pada abad ke-4 sampai 9 Masehi.